Salam, selamat berhari Minggu, Bapak, Ibu, Sidang, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya. Kita bersyukur pada hari Minggu ini kita dapat berjumpa kembali, dapat beribadah bersama-sama, dan juga kita dapat melayani Tuhan melalui ibadah di keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks firman Tuhan yang kita baca atau yang akan menjadi landasan khotbah pada hari ini adalah dari Filipi pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Di sana sesungguhnya menyoroti seseorang yang bernama Epafroditus. Dan ketika kita menyoroti di sana, kita akan melihat bahwa ada sebuah sikap atau juga bisa disebut karakter yang penting di dalam kehidupan Kristen, yaitu kerendahan hati. Nah, inilah pokok yang akan menjadi perhatian kita pada saat ini, yaitu bagaimana kita melayani dengan rendah hati. Rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara, rendah hati adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Rendah hati dalam bahasa Ibrani itu adalah anaf. Kerendahan hati adalah anafah. Ada dua kata yang saling berkaitan tentang kerendahan hati di sini. Yang pertama adalah kerendahan hati, yang kedua adalah menundukkan diri. Dalam bahasa Ibrani, safel. Nah, dua kata ini memiliki pengertian ketika seseorang itu rendah hati, menundukkan diri. Ini seperti seseorang yang dibuat menderita, direndahkan, ditindas, seperti seseorang yang kalah, tak berdaya, lalu menyerah. Ini adalah asal-usul arti kata dari rendah hati dan juga menundukkan diri. Tetapi arti ini di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus menjadi mulia. Orang yang rendah hati, menundukkan diri, justru orang ini orang yang mengalami kemerdekaan secara rohani, bahkan bisa menjadi kuat di dalam Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, sebelum kita perhatikan Epafroditus, ada contoh-contoh teladan tentang kerendahan hati yang tetap bersumber dari kitab atau surat Filipi di sini. Yang pertama, dari Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-8, di sana kita menemukan Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kesetaraan dengan Allah. Dia tinggalkan, dia mengosongkan diri sampai menjadi hamba, taat sampai mati, dan kematiannya adalah kematian yang paling terhina di dunia ini, yaitu disalibkan. Nah, ini adalah kerendahan hati Yesus dalam mentaati Bapaknya. Tujuannya adalah supaya Yesus bisa menyediakan penebusan dan pengampunan dosa kepada setiap orang yang ada di dalam dunia ini, agar bisa kembali kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Lalu yang kedua, Rasul Paulus, Rasul Paulus itu berdasarkan Filipi pasal yang ketiga, secara khusus ayatnya ayat yang ke-8. Kalau saya baca saja ya, Filipi pasal 3 ayatnya ayat yang ke-8, saya bacakan di sana berbunyi demikian, malahan
segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Bapak Ibu, Saudara, dari bagian ayat ini kita memperoleh teladan. Rasul Paulus sesungguhnya secara lahiriah ada banyak yang dibanggakan, ada banyak hal yang di tengah-tengah dunia ini dicari oleh banyak orang. Tetapi Paulus melepaskan semuanya itu, bahkan menganggapnya sebagai sampah ketika dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Jadi yang utama bagi Paulus adalah mengenal Yesus secara utuh, mengenal kuasa kematian dan kebangkitannya. Tujuan dari kerendahan hati Paulus melepaskan kebanggaan hal-hal lahiriah di sini adalah supaya Paulus bisa memenuhi panggilan Kristus untuk menjadi pemberita Injil bagi bangsa-bangsa. Nah, ini dua contoh ya. Lalu sekarang kita kembali kepada Epafroditus. Epafroditus di sini juga seorang yang rendah hati ya. Seorang yang rendah hati. Mengapa dia disebutkan sebagai orang yang rendah hati? Dalam teks yang sudah kita baca tadi, di sana ada beberapa keterangan-keterangan yang cukup unik untuk kita perhatikan. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan bahwa Epafroditus di sini menjadi utusan dari jemaat Filipi untuk melayani Paulus. Jadi bukan menjadi utusan Injil, pekerjaan yang besar seperti Paulus, tetapi bukan, dia diutus untuk melayani Paulus, ya, untuk memenuhkan apa yang kurang yang ada di dalam diri Paulus. Nah, ini adalah sesuatu kerendahan hati yang dimiliki oleh Epafroditus, yaitu diutus untuk menjadi pelayan. Dia dalam pekerjaan itu dia mencoba untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari Rasul Paulus. Walaupun demikian dia berjuang sedemikian rupa sampai dia mempertaruhkan nyawanya. Dia sakit parah sampai hampir mati, tetapi Tuhan menolong ya. Tuhan menolong Epafroditus di sini. Lalu juga ketika Epafroditus di sini menjadi seorang utusan yang melayani Rasul Paulus, tetapi hatinya juga ada kelembutan. Dia senantiasa merindukan jemaat yang ada di Filipi yang mengutusnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sini bahwa kerendahan hati Epafroditus adalah dia menyambut panggilan pelayanan, sekalipun pelayanan itu sederhana ya. Sekalipun pelayanan itu sederhana. Nah, dari sini mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita dapat mengembangkan sikap, karakter, kerendahan hati seperti yang dicontohkan oleh Yesus, Rasul Paulus, dan juga Epafroditus dalam sebuah pelayanan yang sederhana. Dari bagian-bagian firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya karakter kerendahan hati itu bisa terus
kita bangun dalam hidup ini. Yang pertama, mari kita melepaskan semua kehormatan, semua kebanggaan lahiriah, agar supaya kita bisa memenuhi panggilan Kristus di dalam kehidupan ini. Jadi ini adalah panggilan untuk menundukkan diri dengan menyingkirkan kehormatan-kehormatan lahiriah yang ada di dalam dunia ini. Jabatan, gelar, posisi sosial seperti apapun, mari itu tidak kita banggakan, kita letakkan demi supaya kita bisa melayani Kristus. Lalu yang kedua, mari kita melayani Tuhan dengan mengerjakan tugas-tugas yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita dengan spirit mengabdi, melayani. Namun juga dari keteladanan Epafroditus, mari juga kita melayani serta senang melakukan pelayanan-pelayanan yang sederhana, yang tidak nampak di depan jemaat, di depan manusia, yang sederhana. Kalau Epafroditus tadi melayani kebutuhan Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu, ada sejumlah pelayanan-pelayanan yang sederhana yang bisa kita kembangkan, dan pelayanan-pelayanan yang sederhana itu tetap menjadi sebuah kebutuhan. Bagaimana Tuhan dipermuliakan, kerajaannya diperluaskan. Di antaranya, ketika orang melakukan pelayanan, membersihkan gereja dan halaman, menata tempat-tempat, gudang-gudang, tempat yang tersembunyi yang tidak beraturan itu adalah mulia. Seperti pelayanan tim multimedia yang tidak kelihatan, itu juga bagian pelayanan yang mulia. Pada masa pandemi ini gereja membagi sembako, tetapi karena orang tidak bisa datang ke gereja mengambilnya, maka perlu ada orang yang mengantarkannya. Itu adalah sesuatu yang mulia. Ada orang-orang yang sakit yang perlu perhatian. Ada orang-orang yang miskin, janda, duda, yatim piatu yang membutuhkan perhatian. Kita bisa mengunjungi, kita bisa mendoakan. Itu adalah pelayanan yang tidak nampak tetapi mulia di hadapan Tuhan. Lalu di masa seperti ini Bapak Ibu, juga ada sebuah kerendahan hati yang harus kita bangun, yaitu dalam bentuk ketaatan kita kepada pemerintah dalam menghadapi pandemi ini, yaitu melalui taat terhadap protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan ini, beberapa waktu yang lalu ada banyak orang yang pongah, yang congkak. Ketika saya bersama istri ke pasar pakai masker, lalu ada orang-orang yang tidak pakai masker itu justru berkata, "Corona, corona, corona." Yang artinya apa? Ada sebuah pelecehan, ada sebuah penghinaan ketika ada orang tertib menggunakan masker demi menjaga kesehatan supaya tidak menularkan, tetapi justru orang melecehkannya. Nah, oleh karena itu, terkait fakta tentang bahaya pandemi COVID-19 ini, kita juga bisa dengan rendah hati taat kepada pemerintah, yaitu taat di dalam protokol. Senantiasa kita pakai masker, senantiasa cuci tangan, jaga jarak, menahan diri supaya tetap di rumah. Kita pergi ketika ada sesuatu yang penting, tapi ketika pulang kita tidak segera masuk ke rumah, lalu kita segera mandi, ganti pakaiannya segera dicuci, semuanya itu adalah
demi kesehatan dan memperhatikan kesehatan ini agar supaya penularan COVID-19 bisa dihentikan. Kita sehat, orang lain juga bisa sehat. Nah, itu juga termasuk bagian dari kerendahan hati. Bulan depan ibadah juga akan dilakukan. Akan ada pelayan, yaitu tim protokol ibadah yang juga akan melayani. Itu juga sesuatu yang mulia. Oleh karena itu, kita juga perlu taat terhadap protokol demi kesehatan ini. Jadi Bapak Ibu, ketika orang itu taat kepada Tuhan dalam kerendahan hati, ada upah, ada anugerah. Seperti Epafroditus, pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Rasul Paulus, menyenangkan jemaat yang ada di Filipi. Maka ketika kita lakukan pelayanan, kita juga memperoleh perkenaan-perkenaan itu. Tetapi juga seperti Epafroditus yang sakit, hampir mati, tapi Tuhan memeliharanya, Tuhan memulihkannya, sehingga bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-22, ini sebagai penutup ya, Amsal 22 ayatnya ayat yang ke-4. Di sana ada satu bagian yang firman Tuhan yang bisa kita baca bersama-sama. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan kehidupan, kerendahan hati. Khotbah ini saya tutup dengan sebuah ilustrasi singkat. Ada seseorang yang mencoba mengejar tentang kerendahan hati. Mengejar kerendahan hati itu sesungguhnya seperti ini. Mengejar harta karun yang berada di ujung pelangi. Mengejar harta karun yang ada di ujung pelangi. Apa itu artinya Bapak Ibu? Apakah bisa dikejarnya? Harta karun yang ada di ujung pelangi? Tidak bisa. Orang bisa mencoba menuju ke sana, tetapi tidak pernah akan sampai. Itu artinya apa? Bahwa untuk membangun kerendahan hati, itu tidak ada finalnya, tidak ada finishnya. Kita harus terus mengejar. Ketika mendapatkan, kita tidak bisa berkata, aku sudah dapatkan. Tapi kita harus terus mengejar dan mengejar sampai Tuhan memanggil kita. Ingatlah, kerendahan hati adalah karakter yang dikehendaki Tuhan. Dan melalui kerendahan hati dan penundukan diri, Tuhan bisa memakai kita menjadi alatnya yang luar biasa. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu untuk bagian firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Tolonglah Tuhan, di tengah-tengah pandemi seperti ini, kami tetap rendah hati, menundukkan diri kami kepadamu, tetap melayani, tetap menjunjung tinggi pemerintah kami, melalui kami taat terhadap protokol kesehatan, supaya kami sehat, orang lain sehat, kami menjadi berkat, hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.